Hi guys, we're happy to see you back at Akar Mimpi. This is Lala on another episode of Akar Mimpi podcast. Today we're having Andita, who was an international student majoring in psychology. Jadi Kak Andita ini pernah kuliah S1 di UC Davis dan S2-nya di Queen Mary University of London ya Kak? Betul. Oke Kak Andita, how's life nih Kak? Sekarang ini ya sibuk sih, karena kan emang baru mulai depot ya. Jadi ya sehari-hari ya kerja aja gitu. Depot ini tapi side job kan ya? Oh enggak, malah depot itu yang full time. Ini udah full time banget di sini jadinya. Oh, jadi sekarang full time-nya di depot aja. Oke. Selain depot, sibuk ngurusin apa lagi nih? Selain depot sih sebenarnya ada We Are Seeds, itu kayak komunitas, ada akar komunitas juga, cuman masih kayak jalan nggak jalan. Terus ada bisnis sampingan juga sih, kayak misalkan jualan makanan, sama ada satu lagi itu aku ada Plan Creative Agency, tapi itu di Panorama gitu. Creative agency ya. Gila, itu sibuk banget sih ya, banyak banget gitu, juggling so many things lumayan at lah. once gitu. Lumayan. By the way, ngomongin We Are Seed nih, kemarin aku lihat juga nih We Are Seed di Instagram. Can we talk more about We Are Seed? Aku penasaran banget nih. Kan kalau misalnya dari aku lihat dari Instagramnya We Are Seed ya, kakak kelihatannya ya mungkin karena alasan supaya ada ininya ya, lebih secretive gitu, karena kan ada cerita-ceritanya gitu ya Kak. Ini kakak sampai sekarang masih handle sendiri apa udah jadi ada orang lain? Karena aku sempat lihat ada yang join. Sebenarnya sih masih sendiri, tapi sebenarnya kemarin udah open for volunteer juga dan udah ada timnya. Cuman emang belum berjalan sesuai dengan SOP-nya aja sih gitu, kayak belum terlalu ngebagi-bagi tugas, cuman emang udah ada timnya sebenarnya gitu. Oh, jadi udah nggak sendiri lagi gitu ya, nggak full sendiri nge-handle. Betul. Yang akar komunitas juga? Akar komunitas itu sebenarnya tuh kayak bawahannya We Are Seeds. Jadi kan waktu itu emang kepikiran pengen bikin komunitas lah untuk mental health. Cuman yang si We Are Seeds ini udah terlanjur ngomongin tentang kayak quotes gitu. Jadi yang akar komunitas itu sebenarnya untuk kedepannya nanti bakalan jadi beneran yang komunitasnya itu loh, yang kayak dimana orang bisa ketemu, meet and greet, abis itu kayak ngumpul bareng dan segala macam, itu semuanya ada di akar komunitas gitu. Oke. From experience nih ya Kak, apa yang kakak rasain sama kakak nge-handle We Are Seed sama akar komunitas ini, apa sih tips and trick atau kayak kesusahan nih yang kakak rasain sama ini untuk bikin sebuah platform yang community based gitu? Sebenarnya tips and tricknya untuk We Are Seed sama akar komunitas ini kan soalnya passion aku ya. Jadi kayak waktu ngelakuin itu sebenarnya waktu aku jenuh sama kayak kerjaan atau kayak misalkan lagi capek gitu, biasa untuk ke We Are Seeds dan ke akar komunitas itu yang bikin aku jadi lebih semangat gitu. It's kinda like aku punya me time lah sebenarnya gitu. Jadi untuk tips and triknya ya sebenarnya ya lakuin aja apa yang emang apa yang disuka, gimana pun juga ya bakalan happy juga waktu ngelakuin gitu sebenarnya sih. Gitu paling. Benar sih, benar-benar. Berarti emang harus ada base bahwa kita emang suka ngelakuin itu gitu kayak. Emang sih kita kalau do something that we enjoy pasti jauh lebih fun lah. Ya fun lah, lebih besarnya gitu. Tapi emang kakak nggak pernah apa ya, aku merasa burn out gitu atau apa, masa udah capek, ibarat kata nih udah capek kerja apa segala macam, karena kan kita pasti punya masalah sendiri juga gitu ya, terus pulang masih harus ngeladenin orang cerita gitu, kayak be there for them gitu. Pernah sih, itu udah pernah waktu dulu banget emang udah pernah sempet sekali burn out. Nah itu gara-gara dari akunya tuh yang nggak ngeset boundaries gitu. Kayak misalkan aku pulang kerja terus langsung balesin mereka, padahal di situ aku ngerasa aku jadi malah jauh sama keluarga aku. Jadi setiap kayak misalkan ada kayak mama aku atau misalkan cici aku lagi cerita, aku jadi ngerasanya kayak aduh capek banget nih gitu, mesti dengerin mereka cerita lagi. Aku malah jauh sama mereka, tapi aku malah gara-gara aku
ngedengerin teman-teman yang dari We Are Seeds dan akar komunitas gitu. Nah dari situ oke, aku mesti batasin nih gitu. Maksudnya berarti sehari mesti berapa gitu, mesti 3, mesti 5 gitu. Jadi dibatasin aja sih sekuat dan jadi ada boundariesnya aja gitu. Udah kalau misalnya dulu kan kayak agak nggak enakan, takutnya urgent, takutnya apa segala macam gitu. Cuman jadi aku selalu bilang ke mereka kalau urgent ya panggil aja lagi gitu. Oh gitu, emang benar sih, penting banget. Aku juga sempat lihat ada salah satu post kakak yang menyatakan kayak ya kita emang pasti nature-nya kita pengen ada buat orang gitu, apalagi ke teman kita misalnya, tapi tetap kita harus set boundaries untuk diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita juga jadi capek atau malah justru jauh sama orang-orang terdekat kita sendiri kayak keluarga tadi gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya tips-tips terkait kayak ya cara building komunitasnya, ningkatin engagement admin user atau user-usernya gitu, gimana Kak? Untuk naikinnya sebenarnya sih dari We Are Seeds itu aku juga ada ads, aku pakai ads Instagram, tapi nggak gitu banyak sih. Jadi aku cuman sisain dari gaji aku, terus aku pakai buat naikin follower. Nah untuk kayak engagementnya lebih yang kayak cerita-cerita aja sih gitu. Aku bener-bener kayak cuman Q&A, terus habis itu mereka cerita, terus kalau misalkan emang personal ya mereka cerita di DM gitu. Sebenarnya dari awal aku juga nggak pernah expect sih ini bakalan bisa sampai ada 75k follower ya. Karena emang bener-bener aku pikir ya buat kalau ini bisa ngebantu satu orang aja ya udah happy aja gitu. Jadi kalau emang mereka cerita di DM dan segala macamnya ya itu aja sih yang aku pentingin ya gitu sih sebenarnya. Gitu. Memang sih menyenangkan banget dan mengejutkan banget punya a huge platform yang kayak tempat bisa sharing, tapi itu keren banget sih Kak. Thank you loh. So inspired. Aku juga pengen banget sih kayak gitu. Tapi capek gitu pasti rasanya kadang ya. Iya. Kayak selfless banget gitu katanya orang. Tapi emang bener sih, maksudnya kayak kalau kakak nggak passion gitu ya, kenapa bisa sampai sejauh ini gitu. Lagi juga itu kakak punya background yang mendukung juga gitu ya, iya, untuk kakak ngebangun ini gitu. Aku sebenarnya ambil S2 ini gara-gara We Are Seeds ya, kan aku ambil mental health. Oh ya? Jadi waktu awal aku ambil mental health psychological therapist itu gara-gara si We Are Seeds-nya ini emang ternyata udah makin gede nih, aku kan nggak expect tuh. Nah cuman kan kalau aku dengerin cerita mereka dan mereka kayak struggling sama mental health, aku nggak bisa main-main dong ya kan. Jadi aku at least ambil mental health ini untuk tahu lah batasnya kayak kapan sih kamu tuh butuh pertolongan lebih lanjut loh gitu, karena aku bukan license kan, jadi aku nggak bisa main asal kayak mereka ngobrol sama aku tuh bukan kayak mereka ke counselor gitu loh. Aku di situ cuma buat kayak temen aja sebenarnya gitu, dan aku cuman with my background of psychology ya paling aku cuman bisa kayak oke, ngerti kok ini kayak gini, cuman aku nggak bisa kasih mereka nasehat atau kayak harus ngapain dan segala macemnya gitu. Jadi kalau misalkan emang mereka udah harus ke profesional ya aku ngomong gitu biasanya gitu sih. Gila, ini so cool banget sih. Aku kira tuh justru karena kakak punya background sebagai kayak ya psikologi gitu, jadi kayak ya udah apa salahnya gue bikin kayak gini, toh gue emang passion di sini, gue emang suka dengerin orang cerita, gue suka kayak gitu. Tapi ternyata malah memilih untuk melanjutkan pendidikan karena kakak punya platform ini. Betul. Segitu berimpactnya si We Are Seeds ini sampai bisa menentukan edukasi kakak gitu. Banget sih. We Are Seeds ini bener-bener impactnya juga ke impact aku banget sih sebenarnya. Bukan hanya ke mereka. In personal kayak development juga dari We Are Seeds itu juga gede banget sebenarnya buat aku sendiri ya. Impact apa lagi tuh yang kakak rasain setelah kakak punya platform We Are Seeds dan akar komunitasnya? Sebenarnya dari We Are Seeds-nya sendiri kan emang aku bertujuan untuk kayak buat kasih tahu ke orang-orang nih, ke apa sih si teman persejuangan ini nih, kalau mereka tuh nggak sendirian gitu sebenarnya. Nah tapi untuk aku bisa kasih tahu itu dan bisa adalah mental health awareness gitu kan, aku harus berani tampil, berani ngomong gitu kan ya. Dan dari dulu tuh aku selalu punya masalah sama public speaking sebenarnya. Aku paling nggak suka tuh. Aku udah mikir nih, kayak awal-awal ngambil psychology itu gara-gara
oh ya mungkin enaknya jadi psychology ngomongnya cuma berdua doang gitu, nggak bakal ngomong rame-rame gitu kan, private ya. Cuman lama-lama makin ke depan kayak oh kayaknya nggak bisa nih kalau emang mau mental health awareness, kalau mau buat campaign ya emang harus ngomong sama banyak orang gitu. Nah dari situlah akhirnya mulai overcome kayak fear of public speakingnya sendiri gitu. Jadi malah waktu itu pernah dipanggil buat jadi pembicara, ya udah gitu diambil aja. Gemeteran banget itu. Itu daring atau enggak? Enggak, itu ketemu langsung itu sebelum COVID. Itu sebelum aku malahan sebelum aku S2 kalau nggak salah. Udah pernah sebelum lanjut S2. Udah dipanggil. Ngomongin tentang si platform We Are Sit. Sebenarnya ngomongin tentang mental health awareness-nya sih, namanya reformation lah gitu. Pokoknya aku intinya jadi pembicara, terus aku ya bawain topiknya aja gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal psikologi nih Kak. Kayaknya anget banget ya bahas toxic relationship. Boleh. Ini aku ada intermezzo. Pertanyaan intermezzo dari aku. Ini curhatan gak nih? Ini curhat terselubung gitu ya. Oke. Kenapa nih? Nah, kalau kita ngomongin toxic relationship, biasa orang tuh lebih lebih aware tentang toxic relationship ke teman, ke pacar gitu. Tapi kan pasti yang namanya toxic relationship ada di semua relationship ya, termasuk relationship anak dan orang tua tuh. Tapi ya mungkin dengan budaya kita sendiri gitu ya, Asian culture gitu, yang nggak bisa kayak mungkin kalau di luar tuh enak ya Kak, kayak kalau ada apa tinggal kayak cut off ties atau kayak yaudah kan gue udah keluar dari rumah orang tua ya udah I'm a whole individual aja gitu, ya udah gitu. Tapi kan kalau di Indonesia nggak bisa kayak gitu ya Kak. Coba dong aku pengen ngomongin gimana sih ini kita tuh dalam menghadapi toxic relationship dengan orang tua, dan kayak seberapa common itu sebenarnya di Indonesia, dan what can we do gitu about it? Kalau sebenarnya toxic relationship in the family itu menurut aku hal yang paling susah buat aku untuk omongin ya. Kayak kalau misalkan ada orang yang ngomongin tentang kayak toxic relationship di family, jujur aku gak gitu berani karena untuk kayak kasih sesuatu ngomong ke mereka, karena aku mesti tahu mereka orangnya seberani apa dan maksudnya pemikirannya bagaimana gitu. Jadi itu masih agak aku belum terlalu nyentuh ke sana. Cuman kalau misalkan ada yang kayak gitu, menurut aku sih di dalam Asian culture ya pasti banyak lah gitu, apalagi dengan generasi yang sekarang yang lebih udah, kalau bisa dibilang ada lah ya udah nge-pick up culture-nya orang western dan segala macemnya gitu kan, dari film, dari segala macemnya. Nah, karena prinsip aku tuh sebenarnya masih harus respect sama orang tua atau respect sama keluarga gitu. Menurut aku tuh ada harus saling respect dan menghargai gitu, walaupun segimanapun orang tuanya itu sebenarnya. Cuman kan aku nggak pernah tahu kayak seorang tuanya tuh setoksik apa dan segimana. Misalkan ada tiba-tiba orang tuanya nggak ngizinin anaknya kuliah gitu segala macam. Ya aku lebih fokusin ke orangnya, ke anaknya gitu loh. Ya maunya apa gitu. Banyak yang bisa kamu lakuin sendiri sebenarnya, tapi ya emang jalannya lebih susah aja gitu. Kayak kalau emang orang tua nggak ngasih kuliah, ya berarti harus cari uang sendiri untuk kuliah, belajar lagi untuk cari beasiswa, atau kayak misalkan oke lah cari kerja dulu baru kuliah. Toh juga nggak ada yang namanya kayak terlambat apa gimana gitu untuk masalah edukasi gitu. Benar banget. Nah untuk yang lain-lainnya sebenarnya aku lebih fokusin ke dia dan jadi teman pendengar aja sih gitu loh. Whatever I can help dalam dia posisi yang sekarang gitu. Kalau emang dia butuh teman curhat untuk ngeluarin rasa keselnya dia dan marahnya dia, ya aku dengerin gitu. Kalau untuk masalah udah sampai toksik banget yang sampai dia udah pikirannya ngaco atau kayak gimana, ya itu aku langsung refernya ke profesional gitu. Oke. Benar. Karena emang si We Are Sit ini dan akar komunitas ini juga lebih ke platform untuk cerita-cerita, bukan untuk consulting gitu ya kayak. Aku aku selalu tekanin sih ke mereka, kayak aku di sini bukan jadi konsultan mereka atau psikolog mereka, karena aku nggak punya license yang sama sekali, dan aku nggak main-main gitu loh. Maksudnya
jangan sampai dia nganggep aku apa opini aku tuh langsung diiniin gitu. Oke. Gitu sih. Maksudnya take it with a grain of salt Iya, gitu ya. iya. Jangan kayak ditelan mentah-mentah gitu. Gitu. Cuman ya anggap aja kayak teman, kalau temen lagi ngasih curhat tuh gimana sih gitu. Sebenarnya gitu doang. Ya sih, benar juga. Nah Kak, terus di We Are Sit ini Kakak ada nggak rencana kayak misalnya mau ngeintegrasiin gitu platform Kakak sama misalnya kayak ya itu langsung layanan kesehatan mental atau misalnya seperti kayak suicide prevention line dan kayak gitu. Jadi kayak ketika kan Kakak misalnya Kakak mengatakan bahwa Kakak nggak punya kapasitasnya karena Kakak belum licensed as a therapist gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa Kakak gampang nih langsung kayak oke, ini gitu kayak kita rujuk ke sini karena kita udah punya kerjasama gitu, udah lebih cepat gitu nanti penanganannya gitu. Iya, sebenarnya untuk kerjasama sih aku udah ada salah satu komunitas namanya, bukan komunitas ya, namanya Get Calm lah. Itu satu yang buat ini kan, buat apa namanya professional help gitulah. Tapi dari We Are Sits-nya sendiri, ini kan sebenarnya it's a non-profit organization gitu loh. It's a apa ya, kayak ya community non-profit organization yang aku kepikiran ini it's a foundation gitu sebenarnya. Kedepannya malah aku mau jadinya tuh foundation gitu. Yang sebenarnya kedepannya ini aku lagi pikirin bagaimana caranya untuk setidaknya ada perputaran apa ya uangnya gitu di dalam. Tapi aku nggak ngambil profit gitu kan. Nah tapi gimana nih, aku lagi pelajarin juga sebenarnya untuk non-profit organization itu cara kerjanya kayak gimana untuk dia bisa sustainable gitu. Nah makanya ya akhirnya ya apa namanya collaborate sama ini si Get Calm, terus abis itu nanti kedepannya mungkin bisa collaborate sama another organization gitu-gitu kan. Ya itu masih ini banget sih, masih aku pikirin juga sebenarnya. Gitu. Kolaborasinya dalam bentuk apa tuh Kak? Kolaborasi sih itu bisa diomongin ya. Kemarin itu sempat yang sama Get Calm itu, jadi aku kasih tim aku ke mereka untuk kalau ada webinar dan segala macem. Ya kan aku kan ada yang volunteer tuh, jadi setidaknya mereka punya knowledge of apa ya, jadi teman pendengar yang benar lah gitu, yang active listener lah gitu. Tapi nanti mereka kasih diskon untuk orang-orang We Are Sits aku yang mau ini counseling di mereka gitu. Ya. Gitu. Jadi mikirnya gimana nih caranya bikin counseling bisa gratis gitu. Itu yang aku aku lagi mikirin gimana cara itu. Kalau ini kan yang sama Galcam soalnya masih dikasihnya diskon. Nah aku lagi pikir ke depannya gimana nih, karena kan ada beberapa yang orang yang karena mental health kan a bit tabu ya, kayak kadang orang tuh benar. Takutnya self diagnose juga, terus juga mereka nggak berani ngomong sama orang tuanya, karena yang cerita sama aku itu rata-rata anak SMA, SMP, SMA sampai kuliah gitu sih sebenarnya. Nah itu kan masih ada di bawah tanggung jawab orang tua ya, jadi itu agak buat mereka pun juga ya gimana nih gitu. Aku juga lagi mikirin sih gimana caranya. Benar-benar. Salah satu constraint-nya sejujurnya juga ya di ekonominya gitu sih menurut aku ya. Kayak kita tuh butuh nggak butuh gitu. Maksudnya kayak ya untuk ngeluarin beberapa ratus ribu untuk sekali konseling itu memang sih masih banyak mikir-mikir gitu. Karena ya orang Indonesia apalagi ya, maksudnya kayak kalau berobat ya oke lah gitu ya. Iya, karena sakitnya gitu. kelihatan gitu. Karena sakitnya kelihatan bener banget gitu. Tapi kalau misalnya ke psikolog tuh masih kayak kasarnya gitu, kayak aduh gue ngeluarin duit buat ngobrol doang gitu kasarnya kan. Jadi kayak ya emang dalam skala prioritasnya ya kayaknya kalau tentang mental health itu masih agak dikesampingkan gitu. Iya betul sih. Benar sih. Itu keren banget menyediakan platform terima kasih counseling gratis. Aduh semoga bisa deh. Amin. Semoga lebih banyak lagi orang Indonesia yang kayak bisa ngakses counseling sama psikolog yang license gitu, biar kayak gak banyak build up emotion. Karena banyak aku lihat kalau di Indonesia ini gitu, apalagi khususnya maksudnya aku ngomongin di Indonesia karena di kita kan budaya hormat orang tua kayak gitu ya, kayak ikatan keluarga itu masih sangat dijunjung tinggi banget gitu. Kan kita sangat tidak individualis ya kalau orang Indonesia itu kan. Jadi kayak
susah aja gitu loh untuk menghadapi masalah kayak gini gitu. Apalagi ya sebenarnya di Indo tuh apa ya, Asian culture-nya dan religion culture-nya kuat sih. Itulah jadi jadi itu yang mesti bener-bener diperhatiin banget gitu. Makanya setiap kali orang cerita ya aku pasti bakalan lihat dulu lah orangnya kayak gimana gitu. Karena itu kalau enggak agak susah ya kalau misalnya diterapin langsung sama gitu kan, agak takutnya salah juga. Jadi ya dengerin aja dulu gitu mereka curhat apa segala macam gitu. Kak, aku pengen nanya nih, mungkin ini agak out of topic dikit ya. Aku cuma pengen tahu aja pendapat kakak. Menurut kakak gimana sih seharusnya hubungannya psikologi itu dengan agama? Karena jujur aja ya, kayak kita kan di Indonesia nih negara beragama ya, kita menjunjung tinggi agama. Sila pertama kita aja ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tapi seringkali nih kalau aku sendiri nih ngelihat agama itu dijadiin tameng untuk masalah-masalah yang psychological gitu. Jadi kayak ketika kita menghadapi masalah ya disuruh doa ya, seperti gitu. Klise ya, klise banget gitu, kayak kamu berdoa dulu aja gitu, kayak dekatin diri dulu sama Tuhan, itu karena kamu tuh udah jauh dari Tuhan, kamu udah menyimpang, makanya kamu gini. Bahkan kayak ada stigma bahwa kayak ngapain ke psikolog, berarti lu kayak imannya kurang gitu. Tuhan. Iya, kenapa lu malah lebih pilih ke orang dibandingkan cerita ke Tuhan gitu. Kalau dari pandangan kakak sendiri gimana Kak? Ini juga salah satu struggle ya sebenarnya dari aku. Aku juga orangnya kalau dibilang ya aku believer lah gitu. Aku percaya, aku juga kalau apa-apa aku doa dan segala macam itu aku lakuin itu sebenarnya. Cuman at some point kemarin pun juga akhirnya aku ke psikolog buat at least ngomong gitu sama orang to actually know kayak sebenarnya pandangannya kayak gimana sih secara science dan secara si psychology-nya ini gitu loh intinya. Menurut aku apa ya, kayak gak ada salahnya loh, maksudnya ini pandangan aku nih ya, ntar aku salah lagi nih kalau ngomong nih. Jadi untuk audiensnya take it with a grain of salt ya guys ya. Gitu. Jadi menurut aku tuh kayak gini, kayak misalkan kalau Tuhan menciptakan dokter dan psikolog itu untuk membantu gitu. Ya kan ya, kayak misalkan kalau misalkan kita sakit panas atau misalkan ternyata kita usus buntu, masa kita berdoa terus-terusan supaya usus buntunya sembuh gitu kan, padahal di situ ada diobatin gitu. Padahal ada dokter gitu. Kayak maksudnya menurut aku Tuhan menciptakan semakin lama semakin yang buat menolong manusia tuh semakin banyak gitu loh. Jadi bukan berarti kayak kita nggak percaya gitu, malahan kita bersyukur dengan adanya mereka, dengan adanya dokter, dengan adanya psikolog, itu membantu kita untuk bisa ngejalanin hidup gitu sih sebenarnya ya. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi untuk orang yang kayak misalkan kayak waktu itu ada kayak pendeta di luar di US gitu, dia juga struggle with mental health, dia pastor tapi dia juga ke psikolog gitu. Karena menurut aku ya psikolog itu is just ya emang yang tools yang Tuhan udah kasih aja gitu sebenarnya ya, untuk bantu gitu ya. Sebenarnya atau juga nggak bikin kamu jadi less percaya sama Tuhan dengan gara-gara adanya psikolog gitu. Cuman mungkin yang bertentangan itu yang masalah tentang LGBT, tentang hal-hal seperti itu yang mungkin bertentangan dengan ini ya, dengan religion ya, dan itu emang sebenarnya ya bergantung pada masing-masing sih gitu. Iya sih, karena emang juga ya Tuhan juga menyuruh kita sebagai manusia untuk berdoa dan berusaha ya, kayak nggak cuma berdoa dan kayak ya udah lu believe aja lah semua akan disediakan sama Tuhan. Jadi ya menurut aku ya ini juga salah satu bentuk usaha kita gitu. Kayak kalau lu percaya untuk berobat ke dokter, kenapa lu nggak percaya untuk berobat ke psikiater gitu, atau kayak consult ke psikolog? Menurut aku ya posisi mereka sama gitu, karena ya itu ada basicnya adalah sains gitu yang udah mereka pelajarin bertahun-tahun, udah ada penelitiannya, nggak cuma yang asal cuap-cuap doang gitu ya. Sebagai psikolog tuh nggak cuma asal nemenin curhat aja gitu, ada basicnya. Oke ya, tapi memang tuh topik cukup sensitif ya kalau di Indonesia ya masih itu ya, cukup sensitif. betul sekali.
Iya gitu Kak. Nah jadi Kak nih, kalau kan Kakak kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang WRC. Kalau di WRC ini Kakak masih deket banget nih ya sama apa yang Kakak pelajarin nih di kampus S1 dan S2 nih. Setelah Kakak bekerja di bidang psikologi nih kayak di WRC, terus sempat jadi HR juga di Panorama ya. Kok kepikiran buat pindah ke bagian media gitu sebagai head of digital medianya? Kok bisa? Gimana Kak? Ceritanya lo panjang nih ya. Oh, gimana ya ngomong, cuman ya long story short, sebenarnya waktu aku dari UK, aku dari S1 pulang jadi HR kan di Panorama. Sebenarnya Panorama ini family business aku sama jadi family business dari opa aku lah bisa dibilang. Nah jadi waktu itu sempet papa aku bilang kalau kamu udah pernah cobain, waktu itu aku pernah internship soalnya di Brain Optimax, itu kayak buat anak-anak autism gitu, kayak berkebutuhan khusus lah, yang kayak terapi lah gitu. Sebenarnya aku emang dari awal tuh pengennya ke child psychologist, itu udah salah satu impian aku lah gitu lah. Nah abis itu waktu aku pulang aku cobain, terus papa aku bilang mau nggak cobain psychology di bagian bisnisnya gitu. Nah ya udah boleh jadi HR. Akhirnya ya udah jadi di HR. Tapi gara-gara nih WRC-nya berkembang, jadi akhirnya bilang kayaknya emang mau terusin sih mental health-nya ini. Akhirnya ya udah dikasih kuliah, terus tiba-tiba kan pandemi, jadi pulang ke Indo waktu itu. Abis pulang ke Indo gara-gara ngelihat nih si WRC-nya ini nih kayaknya berkembang banget nih, kayaknya akhirnya papaku mungkin mikir, wah nih anak gue jago juga nih di sosial media gitu kan. Akhirnya ditanya mau nggak coba masuk ke dalam masuk ke dalam si digital medianya gitu. Pikir kan ya udahlah, waktu itu kan lagi, kalau Panorama kan di bidangnya travel kan, tourism, sama juga kayak hospitality, ada juga medianya. Nah waktu itu kan emang lagi ini banget kan, lagi bener-bener hancur banget lah dibilang kalau lagi waktu pandemi kan. Nah, akhirnya pikir ya udah deh bantuin lah gitu loh. Jadi akhirnya yang dibantuin masuklah ke si digital media Panorama gitu. Sebenarnya susah nggak sih Kak shiftingnya gitu dari, kalau travel kan ya identiknya pasti luring ya, nggak mungkin travel daring gitu. Gimana nih nge-shiftingnya gitu untuk kayak masukin ini jadi ke media gitu sebagai as a head of digital media gitu? Sebenarnya sih untuk media Panorama medianya sendiri itu sebenarnya emang udah ada dari lama ya. Jadi kita emang udah ada event, terus ada pameran juga, terus sama ada yang si medianya ini. Dulu medianya ini tuh majalah Get Lost sama panorama.id. Nah ini waktu dulu masih bentuknya majalah, cuman tahun 2020 kayaknya pas aku masuk itu udah mau masuk ke dalam digital. Nah gara-gara dipikir aku bisa buat komunitas, itu si WRC dan akal komunitas, akhirnya ya udah cobalah Dit, nih coba kamu gedein komunitasnya gitu. Cuman untuk sampai sekarang juga masih masa-masa perkembangan gitu, juga belajar banyak banget karena kan mesti ngerti juga lah target marketnya gimana gitu kan. Kayak oke, orang traveling tuh kayak gini, mesti lihat nih followernya nih kayak gini dan segala macamnya gitu. Jadi itu masih dipelajarin, cuman dalam segi community base-nya dan penjalanannya ya aku ambil sedikit lah dari apa yang aku pelajarin dari WRC. Saya kayak bikin Q&A, bikin video apa segala macam gitu. Kak Andita, kita break dulu ya. Oke. Mau break roll kamera dulu. Oke. Aku lanjutin pertanyaannya dari sini. Oke, jadi berarti lebih banyak dari by experience gitu ya, pengalaman di digital media ini gitu. Betul. Bukan dari base pendidikannya gitu ya. Betul banget sih itu. Lebih susah nggak kalau misalnya kan kalau misalnya psychological ini kakak udah ada base-nya, terus kakak sekarang punya platform. Nah tapi kalau sekarang kan digital media tapi nggak ada basicnya, cuma dari pengalaman gitu. Ada nggak perbedaan yang kakak rasain gitu, kayak lebih susah mana gitu ternyata? Kalau ada base-nya apa nggak ada base-nya? Tapi yang ada base-nya belum ada experience, yang satu ada experience tapi nggak ada base gitu.
uh, susah nggak? Susah sih menurut aku, susah aja sih ya. Tapi apa ya, kan kita juga hidupnya kan udah di bagian apa ya, maksudnya udah ada akses ke Google dan ke segala macamnya gitu ya. Jadi bisa belajar dari mana aja gitu. Sebenarnya aku suka di bagian ini karena it's challenging juga gitu loh, untuk aku mempelajari hal yang baru sebenarnya gitu sih. Emang suka tantangan gitu ya kayak. Iya, lumayan lah. Makanya ngerjainnya banyak banget nih ya. By the way, Kak Andita ini udah, wah kerjanya sangat amat multi job ya. Ini kakak juga bikin, kakak solo founder nih. Solo foundernya Depot nih. Sebagai solo founder, apa sih Kak yang kakak rasain kesusahannya banget gitu, dibandingkan kalau kayak orang di mana-mana kebanyakan ya, kalau misalnya bikin perusahaan gitu, itu kan ada co-foundernya gitu. Gimana sih, apa ribetnya dibandingkan kalau punya co-founder, dan kenapa kakak mutusin untuk gue jadi solo founder aja lah gue, dibandingkan kayak cari teman ini bareng gitu. Oke. Ini sebenarnya agak kayak apa ya, kayak nggak sengaja gitu sebenarnya. Jadi dulu pas aku baru balik lagi ngurusin digital media, terus medianya juga lagi ya jalan nggak jalan juga, baru apa ya, lagi settingin lagi lah gitu intinya. Nah si Panorama ini kemarin kan banyak tuh yang WFH jadinya ya kan, gara-gara lagi WFH mereka ini punya banyak bisnis sampingan gitu, ada yang jualan makanan apa segala macam itu banyak. Nah waktu itu kan emang kita mau WFO lagi karena emang udah lumayan lah pandeminya, udah recover gitu kan. Nah pas udah mau recover, papa aku bilang kayak kasihan nih kalau misalkan si bisnis sampingannya ini jadi mati lagi gara-gara mereka mesti WFO karena nggak ada yang ngurusin nantinya gitu kan. Nah akhirnya bilang yaudah deh kita buatin aja tempat mereka nitip barangnya, nanti biar kita aja yang ngurusin untuk packingannya gitu. Nah aku kayak, terus papaku bilang ya kamu aja deh Dit yang ngurusin gitu kan. Aku bilang ya udah mana sini deh gitu kan ya diurusin. Nah akhirnya ya udah diurusin lah, akhirnya buat deh tuh. Waktu itu awal-awal ngebut banget, rencananya pengen cuman kayak sebulan kayaknya deh. Waktu itu cuman rencananya kayak sebulan atau 2 bulan. Kantornya si Panorama Media bawahnya itu kan kosong. Ya udah jadiin gudang sekalian. Terus waktu udah lagi jalanin lagi research tentang kayak ini gimana nih cara SOP-nya, ya research lagi dong. Jadinya kan belajar lagi gitu kan. Ternyata ini yang namanya fulfillment center gitu loh Kak. Ini fulfillment center tuh udah banyak loh ternyata di Indonesia juga gitu. Nah dari situ akhirnya mikir-mikir wah interesting juga gitu. Akhirnya kita coba olah lagi. Akhirnya wah ternyata bisa nih kayaknya digedein. Waktu kita launch dan segala macem malahan dapetnya klien-klien dari luar gitu. Okay. Jadi awalnya kliennya gitu malah sih. Teman-teman sendiri dulu gitu ya, apa karyawan-karyawan sih Panorama? Enggak, malah dari awal tuh klien-klien itu malah dari karena kan kita juga akhirnya ya udah kita buka untuk ke semuanya. Jadi nggak cuma hanya dari Panorama, karyawan Panorama doang, tapi ya buat untuk semuanya lah gitu. Nah ternyata banyak yang dari luar juga tertarik masuk gitu. Terus akhirnya dari bagian Panorama juga ada yang masuk. Terus ya udah sampai sekarang deh dijalanin gitu. How do you juggle between these jobs gitu sih Kak? Kayak wah banyak banget, aku aja sekarang tuh mikirnya kayak kok bisa gitu, kok sempet gitu between Depot, We Are Seeds, Panorama, bisnis makanan tadi juga ada ya. Iya, tapi untuk bisnis makanan itu benar-benar pure side job sih. Kayak kita udah ada orangnya juga bahkan yang ngurusin gitu. Aku sama teman aku. Jadi at least masih bareng-bareng lah gitu. Untuk juggling between things is just, I think it's more like managing time aja sih. Kayak kalau untuk dari si creative agency ini yang si Panorama Media sama Depot itu kan aku satu kantor.
gitu. Jadi dia gudangnya di bawah, tim aku yang depot di bawah, yang Panorama Medianya di atas gitu. Dan emang saling bantu. Jadi apa ya, mungkin pergerakannya emang bakalan slow karena aku nggak full time gitu, tapi at least jalan gitu. Ada resikonya lah kalau emang juggling between things gitu ya, nggak bisa langsung sekaligus semuanya gitu. Jadi ada integrasi juga nih antara si timnya Depot sama Panorama Media itu gitu. Ada itu ada banget, kayak tim marketingnya aku pakai tim aku sendiri dari yang Panorama Media, HR dari Panorama Media, finance dari Panorama Media gitu. Cuman untuk kayak operasional dan ininya dari Depot gitu. How do you build up the team gitu? Dari Panorama Media sih sebenarnya itu udah ada dari sebelum aku masuk juga, itu udah ada. Paling aku hire kayak social media specialist and graphic design gitu. Untuk Depot ya hiring aja sih, hiring buka lowongan gitu sebenarnya. Gitu. Tapi jadinya kayak berinterchange gitu ya, pekerjaannya mereka berdua gitu. Oke. Oh ya Kak nih, sebagai kan Kakak nih founder sekaligus bisa dibilang entrepreneur lah ya. Nah, di Indonesia ini kalau Kakak lihat gimana sih woman in startup di Indonesia tuh gimana? Udah banyak belum atau kayak masih susah, dan apa kendala yang Kakak rasain gitu sebagai ya woman in business sendiri gitu, sebagai entrepreneur di Indonesia? Mungkin bisa cerita-cerita. Menurut aku women in entrepreneurship itu udah banyak ya. Kayaknya udah lumayan deh, kayak beberapa aku udah ngeliat udah ada beberapa yang sukses dan ini ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Pandangan aku. Iya, gimana sih kayak posisi Kakak nih, Kakak sebagai ya seorang entrepreneur wanita di Indonesia. Kalau Kakak ngelihat gitu di dunia bisnis sekarang nih, banyak nggak sih yang kayak Kakak gitu, atau kayak ada nggak sih kendala tertentu yang Kakak rasain kayak teman gue juga entrepreneur nih tapi perlakuannya beda gitu, atau kayak kok lebih mudah atau lebih sulit atau gimana gitu, ada nggak kendala yang Kakak rasain? Ya sebenarnya untuk masalah woman-nya aku agak nggak mempermasalahkan, karena menurut aku emang itu udah banyak yang hebat-hebat juga. Selama ini aku sebagai woman entrepreneur juga nggak ada masalah dengan gara-gara aku because of my gender gitu ya. Mungkin emang belum luas aja, maksudnya aku belum pernah tuh kayak, mungkin nanti kalau udah ketemu investor mungkin atau kayak gimana mungkin tuh baru bermasalah. Cuman aku belum sampai sekarang ini belum pernah dan belum menemukan sih untuk struggle dalam gara-gara woman-nya ya. Cuman untuk entrepreneurnya mah pastilah gitu, ada perbandingan antara aku sama teman-teman aku, terus ada juga sama orang lain, apalagi kan sekarang kan lagi zaman-zamannya kayak 30 under 30 gitu-gitu kan. Ya itulah yang paling yang apa ya, yang bikin agak pressure juga ya sebenarnya, kok orang hebat-hebat, kok orang bisa bikin kayak gini dan segala macamnya gitu. Iya sih benar, ada pressure, lebih ke pressure karena kita ngelihat lingkungan aja kayak keren-keren, aduh gue gini doang gitu. Aduh apalah orang psikologi ngapain sih masuk dunia bisnis, masuk bikin perusahaan. By the way Kak, ada banget lah itu talking about cari investor gitu-gitu, gimana dong Kak, coba sharing dikit gitu buat teman-teman, siapa tahu di teman-teman kita nih ada yang pengen bikin perusahaan juga gitu kan. Ada nggak tips and trick atau kayak gimana cara Kakak gitu ceritain untuk dapat seed funding untuk yang Kakak punya ini sekarang Depot gitu? Kalau aku dari sekarang itu sebenarnya masih pre-seed funding. Aku masih dari angel investor juga. Kan itu juga ada dari papa aku sendiri, sama ada ya dari panoramanya lah, dari om aku lah gitu intinya. Ini baru pre-seed, kita lagi mau nyari seed funding sebenarnya. Untuk sebenarnya dari papaku tuh udah kayak ya serahin lah gitu. Ini udah harus nyari, coba deh pikirin gimana caranya. Selama ini sih yang aku lakuin ya lebih nyari koneksi, itu pertama. Kedua biasa tuh kayak
venture capital gitu suka bikin kayak gathering gitulah intinya. Ya itu join aja, ngobrol-ngobrol atau enggak terus buka di LinkedIn kayak company-nya. Makanya di LinkedIn aku tuh sempat sekali ada aku ganti waktu itu jadi founder of Depot Aja Indonesia kan. Soalnya nama PT-nya kan PT Depot Aja Indonesia. Aku buatlah tuh si bisnis profilnya si LinkedIn. Terus tiba-tiba ada yang approach dari investor dari Alibaba gitu. Nah itu cuman kayak kita ya ngobrol-ngobrol, nggak langsung yang kayak gimana. Aku very aku take it slow lah gitu. Aku lihat-lihat dulu, aku ngobrol kayak gini ya. Terus aku paling nanya-nanya teman aku yang emang kerjanya misalkan di venture capital, atau tanya teman aku yang kerjanya di yang berhubungan dengan investor lah gitu loh. Nanti aku tanya ini pitch deck-nya gimana ya nih bikinnya, kayak gini bener nggak, kayak gini salah nggak. Itu banyak banget kayak terms yang aku harus pelajarin lagi tentang bisnis, kayak GMV, tentang perhitungan dari balance sheet-nya dan segala macamnya. Itu kan harus dipelajarin gitu. Ya banyak belajar sih ya sebenarnya. Banyak belajar, memperluas jaringan, koneksi kayak gitu ya. Oke, by the way Kak, kan kita ngeliat perkembangan market nih makin hari makin dalam jaringan ya, kayak makin kesini tuh kayak everything's available online gitu. Kalau dari Kakak sendiri kira-kira kedepannya apa nih rencana untuk Depot? Rencana untuk Depot itu sebenarnya aku pengen bikin satu ekosistem untuk UMKM ya. Jadi emang kedepannya ini kan, jadi Depot itu sebenarnya tuh SME Growth Enable Partner gitu. Jadi dimana kita pengen ngebantu UMKM ini makin lama makin bisa membesar gitu kan. Ini masih growing gitu. Untuk buat komunitasnya sendiri sebenarnya dari bisnis panoramanya kita udah ada beberapa gitu, kayak divisi kayak misalkan ada logistik gitu, ada transportasi, terus ada juga untuk franchise, pameran franchise. Jadi untuk kenalan untuk UMKM yang kita bisa provide tuh lumayan banyak gitu. Nah itu yang emang tapi masih harus dikembangin satu-satu dan sedikit demi sedikit. Jadi selagi si perusahaan logistiknya ini, transportasinya ini juga lagi di push, dan yang Flay-nya juga lagi franchise itu lagi di push, ya aku kembangin Depotnya dulu gitu. Jadi mungkin perbanyak gudang dulu, perbanyak betulin SOP, sistem dan segala macamnya sih gitu. Oke, diimprove dulu dikit-dikit dari dalam gitu ya Kak. Kalau misalnya personal goal sendiri nih Kakak untuk beberapa tahun ke depan apa nih Kak? Waduh, beberapa tahun ke depan ya. Goal aku sih sebenarnya tetap full time on Depot dulu lah. Goalnya masih bener-bener kerjaan banget sih ya nih goalnya. Kayaknya hampir mirip nih goalnya sama Depot nih. Pokoknya intinya ya pengen ngembangin Depot, pengen jalanin ya usaha-usahaku yang lain, apalagi We Are Seeds-nya aku pengen cepet-cepet nanti pas pandemi nih komunitasnya jalan, pengen ketemu sama orang-orangnya, karena ada beberapa yang dari We Are Seeds itu emang aku udah jadiin teman gitu, yang kayak nggak cuman hanya sekedar curhat tapi bahkan ngobrol biasa dan segala macamnya. Dan itu pengen banget sampai kayak udah hubungan personal juga ya. Bener-bener kayak udah langsung kayak gimana sekolah apa segala macam, aku bisa nanya kabarnya lagi apa segala macam. Itu udah jadi bener-bener kayak temen, dan aku udah anggap kayak ya temen dan adik sendiri bahkan kalau emang itu udah ini ya gitu. Udah pengen lah sebenarnya kayak ketemu sama mereka in person, bikin komunitasnya untuk benar-benar kasih tahu mereka kalau emang mereka nggak sendirian gitu-gitu. Jadi personal goalsnya sendiri masih seputar yang ngembangin itu sih, We Are Seeds, Akar Komunitas, Depot, Panorama Media gitu. Oke. Kalau aku lihat iya sih goalsnya lebih ke goals kerjaan gitu ya. Lebih memang seputar kerjaan. Improve di Depot, We Are Seeds sama Akar Komunitas tadi gitu ya. Semoga semua goals yang Kakak Amin. punya bisa
tercapai nih. Kak, sebelum kita tutup, kakak ada nggak pesan untuk ya fellow generasi muda ini ya, seumuran kita nih, anak-anak muda Indonesia yang lagi nonton podcast ini? Pesannya ya, pesan dari aku, dari experience aku sini ya, mungkin jalanin segala sesuatu tuh dalam sikap belajar gitu. Jadi keinginan untuk belajar itu harus tinggi sebenarnya, dan jangan takut buat kalau nggak berani ngelangkah gara-gara takut gagal. Ini jangan sampai tuh kegagalan tuh menjadi alasan kenapa mereka nggak jadi melangkah gitu intinya. Karena menurut aku banyak banget potential dan opportunity di luar sana. Kalau misalkan emang nggak ngedapetin apa yang dimau, misalkan kayak mau dapetin A, tapi ternyata oke, gue berani deh ngejar buat ngedapetin A ini nih, si goal A ini. Cuman kalau sampai emang nggak dapet dan emang bukan jalannya, itu karakternya bakal tetap kebentuk gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia antara kamu ngedapetin apa yang kamu mau atau ya karakter kamu dibentuk gitu. Apalagi karakter-karakter yang yang dari bukan pelajaran kehidupan gitu loh, nggak pernah diajarin di sekolah, emang harus dialamin sendiri gitu. Emang ada kalanya dalam hidup tuh harus ngejalanin sesuatu yang halnya nggak enak dan emang harus dijalanin buat kebaikan dan ya karakter sendiri lah gitu deh. Nothing goes in vain gitu ya, kayak pokoknya semua ya, even kamu nggak mencapai goals kamu di awal juga pasti akan ada yang bisa diambil gitu. Gitu pasti masih ada pintu lagi yang lain dan karakternya banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma gitu. Dan ya itu salah satu sih, banyak jalan menuju Roma itu pertama. Kedua, Roma itu nggak dibikin dalam sehari gitu. Jadi pasti perjalanannya tuh panjang banget gitu intinya gitu. Dan mungkin aku waktu itu mendengar siapa ya, si Najwa Shihab deh kayak ngomong kayaknya intinya kamu bisa memiliki semuanya, cuman nggak bisa saat yang bersamaan. Jadi harus sabar gitu. Kayak misalkan aku ngejalanin juggling between things juga, aku ngerti gitu resikonya apa. Oke, kalau aku kayak gini berarti ya emang progresnya bakal lama dan segala macam. Itu it's something yang emang udah harus diambil lah resikonya gitu. Menarik banget, thank you so much Kak Andita. Ini sebelum kita tutup, ada yang mau ditambahin lagi mungkin untuk teman-teman? Atau nggak ada sih, cuma bilang thank you doang buat Akar Mimpi, thank you buat Lala yang udah ngajak ngobrol. Okay, thank you so much Kak Andita for investing on the youth by coming to Akar Mimpi. This is Lala and hope